Oke, selamat pagi, selamat malam, dan selamat beraktivitas. Selamat menonton tayangan video kali ini di tutorial Lightroom preset Pelo foto atau presetnya Mas Pelo. Sebenarnya preset ini banyak gitu ya dicari sama vendor-vendor wedding pemula gitu yang ngelihat hasil dari Mas Pelo, bagus nih. Tuh, kadang-kadang banyak vendor yang pemula juga, Mas, kira-kira presetnya dijual tidak? Maka pasti Mas Pelo sendiri nggak akan jual presetnya gitu. Tapi kalau dulu ya mungkin iya gitu, karena ya lebih baik mengikuti workshopnya gitu, karena preset itu sebenarnya bukan sekali klik langsung jadi, bukan. Kita lihat dulu vendor weddingnya pakai kamera apa. Ya contoh Mas Pelo kan kadang-kadang sekarang suka pakai Nikon, kadang Canon, kadang Fuji gitu ya kalau saya melihat dari Instagramnya gitu. Kalau kalian pakai kamera yang bukan buat aslinya dari kameranya, ya nggak akan bagus juga warnanya. Mas Pelo pakai Nikon, kalian pakai kamera Sony, ya nggak akan masuk gitu ya. Jadi sebenarnya lebih baik teman-teman mengikuti workshopnya aja. Tapi sekarang banyak kok di toko hijau, toko orange, dan toko-toko yang lainnya ya yang menjual preset Mas Pelo sendiri gitu. Saya nggak tahu itu original atau KW-nya, saya nggak tahu ya. Nah, di video kali ini sebenarnya saya akan membuat bagaimana sih membuat preset Pelo karya saya sendiri menggunakan kamera Sony. Ini khusus kamera Sony ya. Karena kebetulan saya belum menggunakan, ada kerjaan lagi menggunakan kamera Canon dan Nikon. Jadi teman-teman kalau yang mau mencoba untuk membuat preset dari Nikon atau dari Canon, boleh langsung kirim aja filenya lewat Google Drive dan kirim ke atau DM ke Instagram saya. Nanti coba saya untuk mencoba membuat preset Pelo dari kamera Nikon dan Canon gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya teman-teman. Lebih baik sih teman-teman memiliki ciri khas dari vendor sendiri gitu, jangan menirukan konten dari orang lain sebenarnya gitu ya. Jadi kalau Mas Pelo punya stylenya begitu ya begitu, kalian jangan sampai ngikut-ngikutin atau mirip-mirip lah gitu. Lebih baik kita ciri khas sendiri, kita dimaksimalkan supaya klien ini suka dengan kita gitu ya. Jadi ya intinya teman-teman harus bisa memberanikan diri kalau misalkan vendor wedding fotografi kita akan bagus gitu. Kalau kita membuat preset sendiri, yang lain juga pasti pengen gitu, pengen seperti kayak Mas Pelo, dijual nggak presetnya. Ketika Mas Pelo bilang gak bisa ikut workshop dong gitu. Nah, khusus video kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat preset Pelo menggunakan kamera Sony. Silakan teman-teman saksikan sampai selesai, dan apabila teman-teman nggak mau ribet gitu ya, mau langsung, Mas saya tertarik nih dengan presetnya, kira-kira harganya berapa, itu bisa didiskusikan. Silakan WA dan follow IG saya dan DM kira-kira harganya berapa ya untuk user Sony untuk preset Pelo foto. Terima kasih, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe, tonton sampai selesai. Terima kasih. Ini teman-teman sedikit perbedaan, ini yang belum diedit dan ini sudah diedit warnanya. Ya sekira-kira lumayan hampir sama lah dengan
Aspel foto gitu, warna dari kulit gitu ya, agak sedikit cerah, warna pink atau sedikit peach gitu ya. Nah ini warnanya dari blue, terus sedikit ada warna hijau daunnya, kemudian ada sedikit apa namanya orange gitu ya kalau di laptop saya. Nanti kalau hasilnya akan lebih maksimal gitu ya. Oke, ini before dan afternya teman-teman. Ini saya menggunakan kamera Sony A72, lensanya 50 mm, bukaannya 18, ISO-nya 160, shutter speed-nya 1/125 gitu. Ini ketika memotretan sekitar jam 2:30 sore lah kalau nggak salah, dan hasilnya agak lumayan keren gitu ya. Oke, ini keren banget kan. Oke, kita coba setting, copy setting. Nah ini preset-preset yang saya buat, white balance, basic tones, banyak dan lainnya juga ya. Copy presetnya dan kita pindahkan ke foto yang ini. Di kanan setting paste, kita lihat apakah warnanya keren. Wah ya, nah ini kan terlalu terang ya, teman-teman bisa di basic di sini bisa diatur lagi untuk exposure. Ini kan di 25 ya, turun menjadi 15 atau 0,05, di min 05, jadi 0 kan 00. Nah udah itu, dan kalau kita lihat agak kurang saturasi ya, bisa di ACL, dan ini saturasinya tinggal naikkan saja nih. Oke. Nah ini di bagian HCL atau color, di bagian all ini ada bacaan HUUE. Ini sebenarnya untuk merubah warna dari hasil kamera kalian gitu. Ini kalau red kayak gini dia pengaruh ke lipstick dan make up di bagian pipi biasanya ya. Orange ini akan pengaruh ke kulit ya, seluruh kulit yang ada di gambar kalian ya, sama yang yellow juga akan pengaruh. Nah, kalau green sampai ke magenta itu pengaruh terhadap dari dekorasi seperti bunga gitu ya, seperti gaun pengantin. Itu teman-teman bisa merubah warna sesuai kebutuhan yang kalian inginkan, karena ini khusus untuk preset Mas Velo saya buatkan semirip mungkin ya, walaupun nggak mirip ya. Nah kalau saturasi ini tergantung dari foto kalian, settingnya kalian berapa gitu, saturasinya dimin berapa, terus ada kontras, ada yang lainnya gitu ya. Di kamera Sony ini bisa diatur di sini. Nah, kalau di luminance gitu ya, ini untuk mempercerah kulit, contohnya di red, orange, yellow ini wajib banget ya. Kalau kita di red contoh di orange ya, kita turunkan ini akan gelap begitu, kita harus dinaikkan, tapi sebenarnya jangan terlalu naik banget ya, jadi putih gitu ya, hingga kelihatan dari yang udah dioles-oles sama MUA ya gitu ya. Nah di sini ada detail. Nah ini detail ini sangat penting ya. Ini saya sedikit contekan dari Instagramnya Mas Velo sendiri gitu ya.
sama ada radius, detail ya. Contoh-contoh kayak gini saya contekan, saya screenshot gitu di video Instagramnya. Kemudian ada lensa. Nah ini wajib nih dicentang, kalau kita nggak dicentang ya gelap gitu ya di pojok, jadi wajib centang. Nanti kita terlihat nih pakai kamera apa, lensa apa gitu. Dan ini juga wajib videonya dicentang. Kemudian di sini ada efek. Kalau ini buat grind, buat ada noise biasanya. Nah kalau buat noise seperti ini nih, banyak ada gitu ya. Biasanya saya nggak pakai, nolkan saja, lebih bagus aja fotonya. Nah kalau calibration ini juga penting ya, mengubah warna yang sudah ditentukan oleh kalian di HCL nih, terutama di sini nih ya. Kalau teman-teman udah tentukan di sini, bisa merubah lagi warna di sini sampai ya misalkan di green. Kalau kita ini warnanya pasti akan berbeda, nah gitu kan ya, lebih tidak dilihat ya. Terus kemudian di slip ini biasanya saya nggak pakai, ini buat highlight warna hijau di saturasinya diturunkan. Ini modal kayak gini ya, kita nggak pakai ya, agak warnanya agak pink peach gitu ya, clean gitu ya. Kalau bahasa preset gitu yang dijual sama vendor ya, wedding gitu ya. Nah contohnya seperti ya teman. Nah ini rahasia di RGB. Nah ini agak sulit ya teman-teman. Nah, untuk highlight, light, dark, shadow sangat penting banget nih harusnya. Kalau nggak di sini di tone curve, kalau misalkan kita turunkan ininya kan gelap, ya ditaikkan saja, jadi lebih bagus. Kemudian dia ada RGB itu red, green, blue. Ini wajib juga ini. Nah ini yang sering disembunyikan oleh fotografer. Kira-kira apa sih caranya red, green, blue? Ini sebenarnya agak sulit ya teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa dipelajari, ini agak sulit. Contohnya di blue, ini sebenarnya titik-titik ini harus teman-teman tahu. Kalau ke atas apa, ke bawah kenapa gitu ya. Jadi titik ini kalau lebih sama dari red, green, blue itu harus titiknya sama. Nah, teman-teman boleh dijeda videonya, di screenshot gitu, dicoba di rumah gitu sambil nonton, di screenshot di Lightroom ya. Nah kalau ini teman-teman, Lightroom saya masih tahun 2020 ya, sekarang udah tahun 2004 gitu ya, yang bisa seleksi muka gitu menjadi cerah gitu ya. Itu keren banget itu Lightroom di tahun 2024. Ini masih tahun 2020 ya teman. Nah ini udah detail, udah lensa. Kalau ini ada transform. Nah ini sebenarnya untuk menentukan foto kalian kalau lagi miring gitu. Kalau foto venue, dekorasi ketika foto keluarga, ini bisa nih kan di auto. Nanti foto kalian benar-benar udah dipotong, nah jadi bagus gitu, jadi lurus gitu, simetris, komposisinya udah oke. Jadi nggak harus di sini nih ya, ini kan manual ya, nah, miring gitu kan, manual, tinggal down ya gitu kan. Kalau pakai yang tadi yang transform, lebih ya auto aja, klik langsung atas ya. Dari semuanya udah oke ya teman-teman. Di sini ada basic, ini wajib nih. Ini biasanya di highlight, kalau saya dinaikkan ini lebih terang ya, supaya kelihatan background dari pohon di belakang ini warna hijau. Kalau kita dinaikkan nggak kelihatan gitu, jadi diturunkan. Sama yang white juga nih,
shadow dinaikkan, light juga wajib dinaikkan ya. Pokoknya ini settingan di basic ini sangat penting ya, karena setiap foto itu beda-beda. Kalau misalkan ini fotonya di luar ya, maka settingannya seperti ini. Kalau kalian fotonya di indoor, pasti settingannya beda lagi. Dan makanya preset itu tidak bisa sekali klik langsung jadi. Jadi teman-teman harus ngutak-ngatik juga. Benar ya. Basic, congkep, ASL dan lain sebagainya sudah saya jelaskan. Kira-kira teman-teman boleh tonton sampai selesai gitu. Terima kasih buat teman-teman screenshot, belajar sendiri. Semoga hasilnya sama seperti saya ini, mirip-mirip lah preset spelok, gunakan kamera Sony gitu. Jadi teman-teman kalau mau langsung Mas, saya tertarik nih presetnya bagus, kira-kira harganya berapa, itu bisa didiskusikan. Nah, kita ngobrol aja gitu di Instagram, DM aja IG saja di chat hanya ada 2 Karisma. Jadi saya simpen link Instagram saya dan nomor WA. Itu saja teman-teman yang bisa saya tampilkan di video kali ini, yaitu membuat preset niru dari preset telephoto. Terima kasih teman-teman, selamat berkarya. Semoga usaha dari vendornya selalu banyak job, sering-sering upload, sering-sering collab dengan MOA. Kalau kita nggak collab, kita nggak akan ada job gitu ya. Ya saja teman-teman, kita lihat dulu nih before afternya. Sekali lagi, ini laptop saya berat, padahal saya pakai MacBook 2012 ya. Nah, sebenarnya diusahakan teman wajib punya MacBook ya, supaya hasilnya juga bagus ya. Inilah hasil preset manual menirukan preset telephoto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.